Selamat datang di pilihanmu, sebuah cerita tentang pilihan-pilihan dalam hidup. Seorang pengantin muda, hanya dalam satu malam setelah pernikahannya, percaya bahwa ia telah melangkah masuk ke gerbang kebahagiaan. Namun, tepat pada malam itu juga, suami yang berjanji akan menemaninya seumur hidup, justru menghindarinya dengan alasan lelah. Sementara ibu mertuanya tersenyum penuh arti di balik pintu yang tertutup rapat. Ketika tengah malam ia diam-diam membuka pintu kamar mertuanya, kebenaran yang terungkap membuatnya membeku di tempat. Mari kita simak kisah luar biasa ini sekarang. Nama saya Saraswati, biasa dipanggil Saras, 27 tahun, seorang karyawati biasa di sebuah perusahaan swasta. Hidup saya berjalan sangat normal. Kopi di pagi hari, laporan di sore hari, menonton sinetron di malam hari, dan tidur pukul 11. Saya lahir di keluarga kelas menengah yang, meskipun tidak kaya raya, memberikan saya cukup segalanya untuk tumbuh dengan rasa percaya diri yang kuat. Saya tidak pernah membayangkan hidup saya akan menjadi begitu rumit dan mengerikan hanya karena satu malam pernikahan. Di hari pernikahan saya, semua orang menyebut saya wanita yang beruntung. Suami saya, Dimas, adalah seorang manajer cabang di sebuah perusahaan konstruksi besar. Dia tampan, tinggi, dan memiliki pembawaan yang tenang, pria yang sempurna di mata siapapun. Ibu mertua saya, Ibu Hartini, adalah seorang pensiunan guru yang selalu tampil anggun dengan sanggul rapi dan senyum ramah yang tak pernah lepas dari wajahnya. Pernikahan kami diadakan di salah satu hotel termewah di Jakarta. Keluarga suami bahkan menyewa tim fotografer profesional dan memasang latar belakang LED yang megah. Di atas panggung, Dimas menggenggam tangan saya erat. Senyumnya begitu menenangkan, membuat saya lupa akan kaki yang pegal karena berdiri sepanjang hari. Siapapun yang melihat akan berkata saya adalah pengantin yang paling diberkati. Namun, hanya saya yang tahu bahwa sebulan sebelum pernikahan, Dimas telah berubah. Dia tidak lagi tertarik pada percakapan kami, telepon dan pesannya berkurang drastis, dan ia selalu beralasan sibuk. Setiap kali saya bertanya, jawabannya selalu sama. Aku lelah. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Saya hanya berpikir, mungkin dia stres karena persiapan pernikahan, dan laki-laki memang tidak pandai mengekspresikan perasaan. Namun, pada malam pertama pernikahan kami, saya menyadari bahwa kelelahan Dimas tidak sesederhana yang saya bayangkan. Sekitar pukul 10 malam, setelah resepsi berakhir, kami kembali ke rumah mertua, sebuah rumah mewah 3 lantai di kawasan perumahan elit di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di rumah itu, kami tinggal berempat. Saya, Dimas, Ibu Hartini, dan adik ipar saya, Aditya, yang sedang menempuh semester akhir kuliah. Aditya adalah anak yang pendiam dan selalu mengenakan earphone. Ibu Hartini menyambut kami di pintu dengan senyum keibuannya. Akhirnya sampai juga di rumah. Mulai hari ini, kamu adalah menantu di rumah ini, jadi anggap saja seperti rumah sendiri ya, Nak Saras. Saya mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih. Hati saya merasa lega. Sepertinya saya mendapatkan keluarga mertua yang baik. Akan tetapi, begitu kami masuk ke kamar pengantin, Dimas langsung mandi seadanya, lalu berbaring membelakangi saya. Aku lelah sekali, kita bicara besok saja. Saya membeku di tempat. Bukan berarti saya ingin menuntut sesuatu, tetapi dalam hati setiap pengantin, malam pertama adalah kenangan sakral yang akan disimpan seumur hidup. Sebuah pelukan hangat, sebuah ciuman manis, atau sepatah kata ucapan selamat yang lembut sudah cukup untuk dikenang selamanya. Namun, Dimas tidak memberikan apapun, bahkan sebuah tatapan mata. Saya hanya bisa menatap langit-langit dalam kegelapan. Ribuan pertanyaan melintas di benak saya. Apakah dia tidak mencintaiku? Apa ada sesuatu yang dia sembunyikan? Atau, apakah ada wanita lain? Spekulasi-spekulasi itu membuat saya tidak bisa tidur. Hampir pukul 1 dini hari, saat saya baru akan terlelap, saya terkejut mendengar suara kriet. Itu adalah suara pintu kayu yang dibuka dengan sangat hati-hati. Saat saya membuka mata, saya melihat Dimas menyelinap keluar kamar tanpa suara. Saya tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Setelah berbaring diam sejenak, didorong oleh rasa penasaran, saya mengikutinya dengan sangat pelan. Saya tidak memakai sandal dan tidak menyalakan lampu. Koridor panjang itu hanya diterangi oleh lampu dinding berwarna kuning temaram.
Dimas tidak turun ke lantai bawah, melainkan berbelok ke kanan, menuju kamar ibu mertua saya. Napas saya tertahan. Jantung saya mulai berdebar kencang. Saya bersembunyi di balik dinding di samping pintu kamar Ibu Hartini, sedikit bersandar pada pegangan tangga. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Suara mereka tidak terdengar jelas, tetapi saya bisa melihat seberkas cahaya dari celah pintu. Saya mendengar langkah kaki Dimas yang sangat ringan saat memasuki kamar, lalu pintu itu tertutup. 1 menit, 5 menit, 10 menit berlalu. Saya hanya berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa dengan kaki yang mulai dingin dan tangan yang gemetar. Pikiran saya kacau tak terlukiskan. Tidak mungkin. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Mereka ibu dan anak kandung. Aku pasti salah sangka. Saya mencoba menenangkan diri dan kembali ke kamar, berusaha berpikir rasional. Namun, adegan-adegan di pesta pernikahan kembali terputar di kepala saya, seperti video gerak lambat. Bagaimana tatapan mata Dimas goyah sejenak, saat tangannya tak sengaja bersentuhan dengan Ibu Hartini, lalu ia buru-buru membuang muka. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Dimas tertidur pulas, seolah-olah dia tidak pernah meninggalkan tempat tidur semalam. Saya memandanginya cukup lama dengan perasaan yang berat. Saat saya turun ke dapur, Ibu Hartini sedang mencuci sayuran. Tatapannya begitu tenang, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Melihat saya, beliau berkata, "Sudah bangun, Nak? Hari ini istirahat saja, ya. Biar ibu yang siapkan semuanya, kamu pasti lelah." Suaranya begitu lembut, tetapi entah kenapa justru membuat saya merinding. Saya tidak tahu apakah ini karena kecurigaan yang mulai tumbuh di hati saya, atau memang beliau adalah tipe orang yang tenang dan ramah tetapi sulit ditebak. Sarapan pagi itu berjalan seperti biasa. Semua orang bertingkah seolah mengikuti naskah yang sudah ditentukan. Tidak ada yang menyinggung tentang kepergian Dimas di tengah malam. Saya pun tidak berani membuka mulut. Saya bertekad, malam ini saya harus memastikan kebenarannya. Sepanjang pagi itu, saya mengamati setiap gerak-gerik penghuni rumah ini seperti seorang detektif amatir. Tatapan Ibu Hartini, langkah kaki Dimas, ekspresi Aditya, semuanya saya rekam dalam ingatan. Dimas bangun sekitar pukul 8, berganti pakaian, lalu turun ke meja makan. Dia hanya mengangguk singkat pada ibunya dan menuang susu, seolah dia tidak pernah keluar kamar semalam. Saya sengaja bertanya, "Mas, semalam tidur nyenyak?" Dia berhenti sejenak, lalu mengangguk. "Iya, nyenyak sekali. Sepertinya aku kelelahan." Saya tidak berkata apa-apa. Saya tidak menyangkal atau mendesaknya, tapi hati saya terasa mendidih. Jika saja saya tidak mendengar suara pintu semalam, jika saja saya tidak melihatnya menuju kamar ibunya, mungkin saya akan percaya pada kata-katanya. Sepanjang hari itu, Dimas hampir tidak keluar dari ruang kerjanya di lantai 3, dengan alasan sibuk rapat daring. Saya mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan Aditya, tetapi dia tampak tidak peduli pada apapun selain laptop dan ponselnya. Makan malam berlangsung dalam suasana canggung. Ibu Hartini tetap ramah, Dimas bersikap sewajarnya, dan tidak ada yang membicarakan hal aneh. Setelah makan malam, saya berinisiatif bertanya pada Dimas, "Mas Dimas, bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar di sekitar komplek?" Dia menggeleng. "Kamu pergi sendiri saja. Masih banyak email yang harus aku urus. Tidurlah lebih awal." 2 kali dalam 2 hari, dia menolak saya. Tegas dan dingin, seolah-olah kami adalah orang asing yang tinggal dalam satu atap. Saya tidak berkata apa-apa lagi, tetapi dalam hati, sebuah rencana sudah terbentuk dengan jelas. Saya naik ke kamar dan berpura-pura tidur seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, saya menyetel alarm getar pukul 12.30. Saya juga menyembunyikan ponsel di saku jubah tidur, dengan mode rekam video sudah siap sedia. Tepat pada waktunya, alarm bergetar pelan di tangan saya. Saya terbangun dan menajamkan telinga. Rumah itu sunyi senyap. Saya membuka pintu dengan sangat pelan, melangkah hati-hati di atas lantai parket. Semuanya sama seperti semalam. Dan benar saja, saya melihat pintu kamar saya sedikit terbuka. Dimas sekali lagi keluar dari kamar tanpa suara. Dia tidak tahu bahwa setiap langkahnya kini sedang direkam. Dia kembali menuju kamar ibunya. Kali ini,
saya memberanikan diri mendekat, saya merapat ke dinding, menggenggam ponsel dengan erat. Pintu kamar Ibu Hartini sedikit terbuka, sama seperti semalam, saya menahan napas, tangan saya gemetar. Saat saya sedikit memiringkan kepala, untuk pertama kalinya saya bisa mendengar suara dari dalam kamar. Awasi dia. Anak itu tidak sepolos yang kupikirkan, itu suara Ibu Hartini. Dimas menjawab dengan suara pelan seperti bisikan, "Aku tahu, Bu. Tapi tenang saja. Aku bisa menanganinya." Saya membeku. Ini bukan percakapan ibu dan anak yang normal. Ini bukan nasihat untuk menjaga menantu baru dengan baik. Ini adalah sebuah konspirasi, seolah-olah saya adalah target yang harus mereka hadapi dalam rencana mereka. Saya menggigit bibir dan mundur selangkah. Tetapi karena terlalu terkejut, saya tidak sengaja menyenggol sandal rumah yang diletakkan di lorong. Sandal itu jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang memecah keheningan malam. Hening. Suara dari dalam kamar tiba-tiba berhenti. Saya cepat-cepat berbalik badan, berlari kecil kembali ke kamar, dan naik ke tempat tidur. Saya menarik selimut hingga menutupi kepala dan berpura-pura tidur. Kurang dari 3 menit, saya mendengar suara pintu kamar dibuka. "Saras?" Suara Dimas terdengar. "Kamu tidur?" Saya tidak menjawab. Jantung saya berdebar serasa mau copot. Dia berdiri sejenak, lalu menutup pintu dengan pelan. Saya membuka ponsel dan menyimpan rekaman itu. Suaranya memang tidak terlalu jernih, tetapi cukup untuk meyakinkan saya bahwa intuisi saya tidak salah. Ada sesuatu yang sangat tidak normal yang terjadi antara Dimas dan ibunya. Keesokan paginya, saya bangun pagi-pagi sekali. Saya membersihkan dapur, menyiapkan sarapan, menyeduh teh, dan menata meja makan untuk seluruh keluarga. Mereka mungkin menganggap saya menantu teladan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa saya sedang menjalankan langkah pertama dari rencana saya, berpura-pura naif untuk menghindari kecurigaan. Saat saya sedang mencuci piring, saya merasakan Ibu Hartini berdiri diam di belakang saya. "Saras, apa kamu merasakan sesuatu yang aneh?" Saya terkejut, tetapi segera menguasai diri. "Maksud ibu, ada apa ya, Bu?" "Semalam ibu dengar ada suara di koridor." "Ibu kira suara tikus." Saya berusaha menyembunyikan sorot mata saya saat menatapnya. "Oh ya, Bu. Semalam saya tidur nyenyak sekali, jadi tidak dengar apa-apa." Beliau mengangguk dan tersenyum, tetapi saya bisa merasakan ada duri di balik senyuman itu. Siang itu, saya izin keluar dengan alasan ingin membeli hadiah untuk dikirim ke orang tua saya. Sebenarnya, saya pergi untuk bertemu dengan sahabat saya, Rania, seorang jurnalis lepas yang ahli dalam isu-isu sosial. Saya menceritakan semuanya secara singkat dan meminta Rania untuk menyelidiki beberapa hal. Pertama, masa lalu Dimas dan ibunya yang sebenarnya. Kedua, siapa pemilik asli rumah ini. Ketiga, hubungan Ibu Hartini dengan orang-orang di sekitarnya. Rania berjanji akan membantu. Saya percaya padanya, bukan hanya karena dia kompeten, tetapi karena dia pernah membantuku membongkar perselingkuhan pacar temanku hanya dari selembar tagihan kartu kredit. Malam itu, saya kembali ke rumah mertua dengan wajah ramah seperti biasa, tetapi pikiran saya tegang seperti senar yang akan putus. Dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat saya mengambil handuk bersih dari lemari di kamar mandi lantai 2, sesuatu jatuh dari rak obat, sebuah kunci kecil yang berdebu. Saya memungutnya. Anehnya, ada secari kertas kecil yang menempel di kunci itu. Tertulis, "Ruang kosong." Ruang kosong? Saya teringat bahwa ada satu ruangan di lantai 3 rumah ini yang selalu terkunci. Ibu Hartini pernah berkata bahwa itu hanya gudang berisi barang-barang lama dan tidak ada yang istimewa, tapi sekarang, saya tidak percaya lagi. Saya menggenggam kunci itu erat-erat dan menatap diri saya di cermin. Malam ini, aku akan membuka ruangan itu. Aku akan mencari tahu rahasia apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam rumah yang tampak sempurna ini. Setelah makan malam, saya izin naik ke kamar lebih awal dengan alasan lelah. Dimas menatap saya dengan heran sejenak, tetapi tidak bertanya apa-apa. Ibu Hartini, seperti biasa, hanya mengangguk ringan. Saya tidak benar-benar lelah. Saya sedang menunggu waktu yang tepat. Di saku jubah tidur saya, kunci kecil yang saya temukan sore tadi terasa dingin.
Saya merasa kunci itu adalah kepingan yang hilang dari permainan berbahaya yang sedang berlangsung di rumah ini. Ruangan kosong itu berada di ujung koridor lantai 3. Satu-satunya ruangan yang pintunya selalu tertutup rapat. Gemboknya bahkan terlihat lebih baru daripada gagang pintunya. Saat pertama kali datang ke rumah ini, saya pernah bertanya pada ibu mertua, "Bu, ruangan itu untuk apa?" Beliau hanya tersenyum dan berkata, "Oh, itu gudang yang sudah lama tidak dipakai. Isinya hanya barang-barang rongsokan." Dulu saya percaya, tapi tidak lagi sekarang. Hampir pukul 11 malam, ketika seluruh penghuni rumah sudah terlelap, saya diam-diam membuka pintu kamar dan mengendap-endap naik ke lantai 3. Setiap langkah terasa berat, jantung saya seolah berdebar di tenggorokan. Cahaya lampu temaram di sudut koridor membuat bayangan saya memanjang di dinding. Saya memasukkan kunci ke dalam gembok. Tangan saya gemetar, jantung berdebar kencang. Klik. Gembok itu terbuka dengan sangat mudah. Saat saya mendorong pintu, terdengar suara derit pelan, disertai bau apek dan kayu tua yang menyergap hidung. Saya menyalakan senter ponsel. Cahaya remang-remang itu menyapu ruangan kecil yang luasnya tak lebih dari 15 meter persegi. Isinya tidak seperti yang dikatakan Ibu Hartini, tidak ada tumpukan barang rongsokan. Sebaliknya, semuanya tertata rapi dengan cara yang mengerikan. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu tua. Di atasnya, ada sebuah kotak kardus berisi dokumen. Di sampingnya, sebuah laci sedikit terbuka. Saya membuka laci itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada tumpukan map dengan nama Dimas tercetak di atasnya. Fotokopi paspor, visa, perjanjian transfer dana, hingga salinan riwayat transaksi bank. Saya mengambil satu bundel dokumen secara acak. Di sana tertulis dengan jelas, pengalihan aset luar negeri. Nama penerimanya adalah Baskara Dimas. Tujuannya, Eropa. Dimas sedang bersiap untuk pindah ke luar negeri. Saya cepat-cepat membuka dokumen lain. Di antaranya ada akta jual beli rumah. Rumah yang sedang saya tinggali ini. Yang aneh adalah, nama pemiliknya bukanlah Ibu Hartini atau Dimas, melainkan seorang wanita asing bernama Clara. Saya belum pernah mendengar nama ini dari keluarga mereka. Punggung saya terasa dingin. Mengapa Dimas bersiap mengalihkan aset ke orang asing? Dan siapa orang itu? Saya terus mencari. Di sebuah kompartemen kecil di bawah, saya menemukan setumpuk foto. Foto-foto buram yang sepertinya diambil secara diam-diam. Foto saya, foto ibu saya, bahkan foto rumah orang tua saya. Saya merasa seperti disiram air es. Mengapa keluarga mertua saya memata-matai ibu saya? Kepala saya pusing, tetapi ini belum berakhir. Saya menemukan secari kertas yang diselipkan di dalam buku catatan hitam. Selesaikan urusan Saras sebelum berangkat ke Prancis. Semuanya harus bersih. Clara sudah mendesak. Saya membeku. Clara sudah mendesak. Itu pasti Clara yang sama. Siapa sebenarnya dia? Mengapa dia terlibat dalam urusan menyelesaikan saya? Saya segera memotret semua dokumen itu, merapikannya kembali dengan hati-hati seperti semula, lalu keluar dari ruangan dan menguncinya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya menatap foto-foto dokumen di layar ponsel, mencoba menyusun kepingan-kepingan teka-teki raksasa ini. Dimas menikahi saya tetapi selalu menghindar. Ibu mertua bersikap manis tetapi penuh kepalsuan. Rumah ini bukan milik mereka. Mereka memata-matai ibu saya. Mereka bersiap pindah ke luar negeri. Seorang wanita bernama Clara terus mendesak. Semua petunjuk mengarah pada satu hal, pernikahan ini adalah sebuah jebakan. Keesokan paginya, sebuah pesan masuk dari Rania. Ketemu, Clara itu mantan pacar Dimas. Mereka tinggal bersama di Prancis. 3 tahun lalu dia bangkrut dan kembali ke Indonesia. Ada gosip mereka masih sering bertemu. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Bibir saya terasa kering. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah kenyataan yang semakin jelas. Saya membalas pesannya. Tolong selidiki satu hal lagi. Apakah Dimas pernah ke Prancis dalam 3 tahun terakhir? Rania menjawab, sedang kucek catatan paspor dan imigrasi. Tapi ada yang lebih penting. Ada banyak transaksi mencurigakan antara rekening Dimas dan Clara. Pernah ada transfer 5 miliar rupiah dalam satu malam. Saya kehabisan kata-kata.
Jadi, saya hanyalah alat untuk melegalkan sesuatu, sebuah pion di papan catur mereka. Saat makan malam hari itu, saya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan saya. Mata saya terus melirik ke arah Dimas dan ibu mertua. Mereka masih tertawa dan mengobrol, memainkan peran mereka dengan sempurna. Tetapi saya menangkap kilatan waspada di mata Dimas saat dia menatap saya. Saya tahu mereka mulai mencurigaiku. Dan benar saja, sekitar pukul 10 malam, saat saya berbaring di tempat tidur sambil berpura-pura melihat ponsel, pintu kamar dibuka dengan kasar. Ibu Hartini masuk. Beliau masih mempertahankan suaranya yang lembut. "Saras, sepertinya akhir-akhir ini kamu kurang tidur, ya? Ada masalah?" Saya tersenyum. "Tidak, Bu. Mungkin karena masih penyesuaian dengan lingkungan baru." Beliau mengangguk, tetapi matanya tidak lepas dari saya. Begini. Nak. Ada beberapa ruangan yang lebih baik tidak membuatmu penasaran. Setiap rumah punya sudut tersembunyi. Kan? Kamu mengerti maksud ibu? Saya menatap matanya lurus-lurus. Untuk pertama kalinya, saya merasakan ketakutan yang sesungguhnya meresap ke setiap sel tubuh saya. Setelah percakapan penuh makna dengan ibu mertua, saya tidak tidur semalaman. Tatapan matanya, nada bicaranya, setiap katanya mengandung satu pesan. "Aku tahu apa yang kamu lihat. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau waktu untuk menunggu." Saya harus segera bertindak. Tetapi saya sadar, mundur secara tiba-tiba saat ini sama saja dengan masuk ke dalam kandang harimau. Dimas dan ibunya adalah orang-orang yang sangat teliti dan terencana. Satu langkah salah saja, mungkin saya tidak akan punya kesempatan untuk keluar. Pagi-pagi sekali, dari dalam kamar mandi, saya menelepon Rania dengan suara berbisik. "Ran, aku butuh bantuan darurat. Tolong carikan aku ponsel baru yang tidak terdaftar atas nama siapapun. Uangnya nanti aku transfer." Rania terkejut. "Ada apa? Kamu baik-baik saja?" "Sejauh ini baik. Tapi sepertinya ponselku juga diawasi. Aku tidak tahu bisa bertahan berapa lama lagi. Mau kuantarkan kemana ponselnya? Ingat kafe dekat Grand Indonesia tempat kita dulu janjian wawancara? Jam 11 di sana. 5 menit saja. Lalu kita langsung pisah." Rania terdiam sejenak, lalu menjawab singkat. "Oke. Aku urus." Saya menutup telepon, membasuh muka, dan berusaha menjaga ketenangan. Lalu saya keluar kamar seolah-olah baru saja tidur nyenyak. Dimas sedang sarapan, dan Ibu Hartini menuangkan jus. Tidak ada yang menyinggung kejadian semalam, tetapi saat saya duduk, Ibu Hartini tersenyum lembut. "Saras, kamu harus banyak istirahat. Wajahmu terlihat pucat." "Iya, Bu." Jawab saya sambil tersenyum, seolah tidak pernah membaca tulisan. "Selesaikan urusan Saras sebelum berangkat ke Prancis." Pukul 11 siang, saya izin keluar dengan alasan membeli camilan. Kafe yang dulu kami datangi sedang sepi. Rania sudah duduk di sana, mengenakan topi lebar dan masker. Saya menghampirinya. Tepat 2 menit kemudian, dia mendorong sebuah kantong kertas coklat ke arah saya. Di dalamnya ada ponsel, kartu SIM, earphone, dan sebuah USB. Rania berbisik. "Dokumen penting sudah aku salin. Sisanya aku simpan sementara di email aman. Buka pakai ponsel ini kalau perlu. Tidak terdaftar atas namaku. Sandinya 123456, hapus bersih setelah dipakai." Saya menggenggam tangannya erat. "Aku berutang banyak padamu." Rania menggeleng, tatapannya khawatir. "Utang itu gampang. Yang penting kamu bisa keluar dengan selamat." Situasinya makin berbahaya. Saya mengangguk dan meninggalkan kafe dalam beberapa menit. Terlalu lama bisa menimbulkan kecurigaan. Malam itu, saya sengaja bersikap lebih ceria dari biasanya. Saya melontarkan lelucon ringan, bahkan bertanya pada Dimas, "Mas, malam ini kita nonton film, yuk?" Dia tampak terkejut, tetapi mengangguk. Kami duduk di ruang keluarga dan menyetel film romantis Hollywood. Saya tidak menonton filmnya. Saya hanya mengamati mata Dimas yang tanpa emosi. Dia sesekali melirik saya, tetapi tatapannya bukan lagi tatapan suami pada istri. Itu seperti tatapan seseorang yang sedang mengevaluasi target dalam rencananya. Setelah film selesai,
Saya berkata dengan suara lembut. Beberapa hari ini sepertinya aku agak sensitif. Maaf ya, Mas. Mungkin karena belum terbiasa dengan lingkungan baru, aku akan berusaha lebih baik lagi. Dimas tersenyum-senyum pertama yang ia tunjukkan pada saya sejak pernikahan. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Saya ikut tersenyum, tetapi di dalam kepala, rencana saya semakin jelas. Besok malam, saya akan meninggalkan rumah ini. Saya memilih besok malam karena itu adalah hari ulang tahun ibu mertua. Akan ada pesta kecil di rumah, mengundang beberapa teman dekatnya. Perhatian semua orang akan teralihkan. Keesokan harinya, sepanjang hari saya diam-diam mengemasi barang-barang pribadi, kartu identitas, sedikit uang tunai, perhiasan kecil, dan ponsel baru dari Rania. Semuanya saya masukkan ke dalam tas selempang kecil, dan saya sembunyikan jauh di dalam lemari selimut. Dimas tidak pernah menyentuh barang apapun di kamar tidur sejak kami menikah. Jadi dia tidak akan pernah mencarinya di sana. Malam harinya, para tamu mulai berdatangan. Ibu Hartini mengenakan gaun elegan berwarna giok dengan kalung mutiara, tersenyum menyambut tamu seperti nyonya rumah teladan. Dimas berdiri di sampingnya menuangkan anggur, dan Aditya membawa kue ulang tahun. Saya pun ikut tersenyum, mengangkat gelas, bahkan berfoto bersama. Pukul 8:30, saya izin naik ke kamar dengan alasan sakit kepala. Dimas mengangguk tanpa curiga. Sekitar pukul 10 malam, rumah mulai sepi. Saya mengenakan jaket, menyandang tas, dan diam-diam membuka jendela kamar tidur di lantai 2. Jendela ini terhubung dengan atap teras samping. Selama seminggu terakhir, saya sudah mengamati dan tahu bahwa sudut ini adalah titik buta kamera pengawas. Saya menapak di pinggiran dinding, berpegangan pada teralis besi jendela, lalu menurunkan tubuh ke atap teras yang lebih rendah dan melompat ke halaman rumput. Kaki saya sedikit nyeri karena benturan, tetapi saya tidak menoleh ke belakang. Saya terus berlari. Saya naik taksi menuju rumah Rania terlebih dahulu, lalu dengan nama palsu, saya menyewa kamar sementara di sebuah guest house di pinggiran kota yang sepi. Saya tidak menangis atau panik. Saya tahu ini baru permulaan. Keesokan paginya, begitu saya menyalakan ponsel baru, pesan dari Rania masuk. Saras, semalam ada orang asing datang ke rumah ibumu. Kata tetangga. Mereka menanyakan tentangmu. Mengaku dari perusahaan asuransi, tapi cara bicaranya aneh sekali. Sepertinya mereka melacak keberadaanmu. Saya menggenggam ponsel. Napas saya terasa sesak. Mereka sudah mulai bergerak. Ibu saya dalam bahaya. Begitu membaca pesan bahwa ada orang asing mendatangi rumah ibu, saya langsung menelepon Rania. Suara saya bergetar karena cemas. Mereka tidak melakukan apa-apa pada ibuku, kan? Rania menjawab cepat. Tidak. Kata Pak RT sebelah. Mereka hanya bicara di depan gerbang sekitar 5 menit. Lalu pergi. Tapi suasananya jelas seperti sedang menginterogasi. Aku harus segera bertindak sebelum semuanya tak terkendali. Saya berpikir sejenak. Di benak saya, tidak ada lagi sosok menantu korban. Yang ada hanyalah seorang anak perempuan yang harus melindungi ibunya dari keluarga licik. Saya menarik napas dalam-dalam. Aku akan kembali, tapi tidak secara langsung. Aku akan menyerang lebih dulu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, saya dan Rania menyusun rencana. Serangan balik pertama saya adalah membocorkan sebagian rahasia Dimas. Bukan ke jalur hukum, tetapi ke media internal dan sosial. Di tangan saya ada foto-foto dokumen, data keuangan dengan nama penerima di luar negeri, dan yang terpenting, bukti transaksi mencurigakan antara Dimas dan wanita bernama Clara. Saya mengirim email anonim ke divisi SDM perusahaan Dimas. Saya lampirkan pindaian dokumen pengalihan aset ilegal dan data keuangan yang membuktikan Dimas sedang memindahkan aset pribadi ke luar negeri tanpa laporan. Saya menambahkan pesan singkat, dia bukan hanya suami palsu, tetapi juga karyawan penipu. Selidiki secara tuntas sebelum terlambat. Saya juga menyertakan tautan sementara ke folder Google Drive yang hanya bisa diakses selama 24 jam. Saya tidak tahu seberapa efektif ini, tetapi saya yakin di perusahaan besar, laporan terkait keuangan akan segera menarik perhatian petinggi. Ini akan memecah konsentrasi Dimas. Setelah itu, saya naik bus menuju rumah ibu saya. Saya tidak berani menggunakan taksi atau aplikasi online.
Saya berganti bus di terminal tua di barat kota, lalu berjalan kaki hampir 1 kilometer menyusuri gang-gang kecil. Saat saya tiba, ibu sedang menyiram tanaman di halaman. Melihat saya, beliau langsung berlari dengan gembira. "Ya Tuhan, Nak, kamu kemana saja beberapa hari ini? Kenapa tidak bisa dihubungi?" Ibu khawatir sekali. Saya memeluk ibu erat-erat. Saya bisa mencium aroma minyak angin yang khas dan merasakan napasnya yang bergetar. Saya berbisik, "Bu, maafkan Saras. Aku tidak bisa tinggal di rumah mertua lagi. Nanti aku ceritakan semuanya." Kami duduk di ruang tamu. Saya menceritakan semuanya. Dari malam pertama yang dingin, ruangan rahasia, wanita bernama Clara, hingga ancaman terselubung dari ibu mertua. Ibu saya diam sepanjang cerita, tangannya terkepal di atas lutut, seolah berusaha menjaga ketenangan. Saat saya menceritakan bahwa mereka memata-matai ibu, tatapan ibu menjadi gelap. Jadi, bayangan hitam yang ibu lihat di ujung gang beberapa hari lalu itu bukan halusinasi. Saya terkejut. "Ibu pernah melihatnya?" Ibu mengangguk. "Sekitar seminggu yang lalu, jam 9 malam. Ada seorang pria berdiri di dekat tiang listrik, menatap ke arah rumah kita. Ibu kira orang mabuk, tapi waktu ibu buka pintu, dia sudah hilang." Seluruh tubuh saya terasa dingin. Mereka sudah mengawasi ibu bahkan sebelum saya meninggalkan rumah mertua. Saya berkata dengan sungguh-sungguh, "Bu, untuk sementara jangan pergi ke pasar atau keluar sendirian. Kalau ada yang bertanya tentang aku, bilang saja tidak tahu. Aku akan segera menjemput ibu untuk pindah dari sini." Ibu mengangguk, suaranya tercekat. "Ibu percaya padamu, tapi kamu harus sangat hati-hati. Keluarga itu sepertinya bukan orang sembarangan." Saya menatap ibu saya. Wanita yang telah bekerja keras seumur hidupnya untuk membesarkan saya. Saya tidak akan membiarkannya menjadi korban berikutnya dalam permainan ini. Malam itu, saya kembali ke guest house, dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal. Saya mengangkatnya dan hanya berkata, "Halo." Dari seberang, terdengar suara Dimas, dingin dan tajam seperti pisau. "Hebat sekali kamu. Menghilang tanpa jejak, bahkan mengirim dokumen ke kantor." Saya diam. "Kamu pikir dengan begitu kamu akan aman?" Lanjut Dimas. "Sekarang bukan hanya kamu, ibumu juga akan mendapat perhatian khusus." Saya menggenggam ponsel erat-erat. "Berani kamu sentuh ibuku, aku akan membongkar semuanya. Ke media sosial, ke wartawan, ke polisi. Coba saja kalau tidak percaya." Dimas tertawa sinis. "Silakan saja. Kita lihat apakah kamu masih bisa hidup untuk melihat hasilnya." Telepon ditutup. Saya duduk terpaku selama hampir 5 menit. Perang telah resmi dimulai. Saya membuka ponsel dan masuk ke akun Facebook cadangan yang sudah saya siapkan. Saya mengunggah sebuah tulisan dengan bukti-bukti ringan. Bukan foto Dimas, tetapi tumpukan dokumen dengan nama Clara, disertai keterangan, ketika istri hanya menjadi tameng, dan harta disiapkan untuk kabur bersama kekasih lama. Sayangnya, sang istri tidak sebodoh yang dia kira. Saya mengaturnya untuk publik dan menandai beberapa grup besar terkait pernikahan dan komunitas perempuan. Dalam 5 menit, unggahan itu sudah dibagikan hampir 200 kali. Dalam 10 menit, lebih dari 1000 kali, komentar mulai membanjir. Saya tidak perlu menyebutkan nama secara langsung. Saya hanya perlu memberitahu Dimas bahwa saya bisa melakukannya kapan saja. Dan seperti yang saya duga, keesokan paginya, saya menerima email dari alamat anonim. Subjeknya, "Kita perlu bicara." Isinya hanya satu baris, "Malam ini jam 8 di Cafe Seruni. Kalau mau ibumu selamat, jangan bawa siapa-siapa." Saya duduk tegak. Permainan telah mencapai babak penentuan. Saya menatap tajam layar yang menampilkan email. "Malam ini jam 8 di Cafe Seruni. Kalau mau ibumu selamat, jangan bawa siapa-siapa." Sekarang pukul 10 pagi, dalam 10 jam ke depan, segalanya bisa berubah. Entah saya berhasil merebut kembali kendali, atau semuanya akan hancur. Saya tidak sebodoh itu untuk datang sendirian, dan saya juga tidak cukup naif untuk percaya bahwa hanya Dimas yang akan datang. Saya menelepon Rania. "Ran, aku dapat ajakan bertemu malam ini di Cafe Seruni.
Mereka mengancam ibuku kalau aku membawa orang lain. Kamu akan pergi? Iya. Tapi tidak sendirian. Saya dan Rania menyusun rencana detail, mengantisipasi setiap kemungkinan. Rania meminta bantuan seorang temannya di dunia media, Pak Wirawan, seorang jurnalis senior yang sudah sering membantunya dalam investigasi kasus perdata. Dia akan duduk di meja terdekat sebagai tamu biasa, membawa alat perekam dan kamera kecil. Di luar kafe, Rania akan siaga di dalam mobil sewaan, siap membawa saya pergi jika terjadi sesuatu. Saya sendiri menyiapkan alat perekam super kecil tipe yang bisa diselipkan di ujung pakaian dalam dan sebuah ponsel cadangan yang akan terus merekam panggilan sepanjang pertemuan. Apapun yang terjadi, saya harus punya bukti di tangan. Pukul 19.30, setengah jam lebih awal dari waktu yang ditentukan, saya tiba di kafe Seruni. Kafe itu terletak di dalam sebuah gang yang tenang, dengan taman kecil berisi kolam dan meja-meja kayu tua berwarna coklat. Tidak ada banyak CCTV atau pengunjung. Itulah alasan Dimas memilih tempat ini. Saya memilih tempat duduk di dekat dinding, yang punggungnya terlindung oleh pot tanaman besar. Di dalam tas ada ponsel cadangan, di balik pakaian ada alat perekam, dan di mata saya ada api tekad untuk tidak lagi diancam. Pukul 19.59, seseorang masuk. Itu Ibu Hartini. Saya hampir saja menjatuhkan gelas air. Beliau mengenakan mantel panjang, kacamata hitam, dan masker, tetapi saya langsung mengenali postur anggun dan langkah kakinya yang khas. Beliau melepas kacamata hitamnya, duduk di seberang saya, dan meletakkan tas tangannya di atas meja. Tidak ada sepatah kata pun. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Saya kira yang akan datang adalah Mas Dimas. Beliau berkata pelan, "Email itu aku yang menyuruhnya menulis. Aku ingin bertemu denganmu berdua saja." Saya menatap matanya lurus-lurus. "Jadi, katakan saja. Apa yang akan ibu lakukan pada ibu saya?" Beliau tersenyum tipis. "Ibumu masih aman. Selama kamu bertindak dengan bijaksana." Saya tertawa sinis. Bertindak bijaksana maksudnya diam, tutup mata, dan tutup telinga sampai keluarga ibu berhasil memindahkan semua aset dan kabur ke luar negeri, atau saya harus terus menjadi boneka karena kalau saya melawan, ibu akan mengancam ibu saya? Dahi Ibu Hartini berkerut, tatapannya menjadi tajam. "Kamu ternyata lebih pintar dari yang kuduga." "Ibu salah," kata saya dengan suara tegas. "Saya hanya anak dari seorang ibu, dan siapapun yang menyentuh ibu saya siap melawan sampai akhir." Udara di sekitar kami terasa berat. Sosok ramah dan lembut yang saya kenal saat pertama kali menjadi menantunya telah lenyap. Di hadapan saya kini duduk seorang wanita licik, dingin, dan penuh perhitungan seorang dalang yang mengendalikan segalanya dari balik layar. Beliau bersandar di kursi dan melipat tangannya. "Kalau kamu bijaksana, kamu tahu bahwa mundur sekarang adalah cara untuk menyelamatkan kehormatan dan nyawamu. Jika kamu terus seperti ini, aku tidak bisa menjamin berapa lama lagi ibumu bisa hidup dengan tenang." Saya menatapnya tajam. "Kalau begitu, biarkan saya beritahu apa yang akan terjadi jika ibu terus mengancam. Pertama, email anonim yang saya kirim ke HRD perusahaan Mas Dimas sudah mendapat balasan. Investigasi internal sudah dimulai. Kedua, dokumen-dokumen keuangan yang ibu sembunyikan di ruang kosong itu sudah saya salin semua. Dan satu ancaman lagi dari ibu, semuanya akan tersebar di grup komunitas media. Ketiga, media sosial sudah mulai ramai dengan unggahan anonim pertama. Orang-orang mulai menebak siapa suami yang menjadikan istrinya tameng, dan mereka akan segera menemukannya. Ibu pikir ibu yang memegang kendali, tapi sebenarnya ibu baru saja memberikan pisau ke tangan saya." Ibu Hartini terdiam, mulutnya terkatup rapat. Saya belum pernah melihatnya kehilangan ketenangan seperti itu. Tatapannya goyah, dan kedua tangannya sedikit meremas tali tasnya. Jelas dia tidak menyangka saya akan melawan dengan begitu terperinci. Setelah hening sejenak, beliau menunduk dan berkata pelan, "Apa yang kamu inginkan?" Saya menjawab dengan dingin, "Pertama, keluarga ibu tidak boleh menyentuh atau bahkan bertanya satu kata pun pada ibu saya. Kedua, semua dokumen terkait aset yang menggunakan nama saya harus segera dibatalkan kepemilikannya. Ketiga, Mas Dimas tidak boleh mendekati, menghubungi,
atau menyebarkan kebohongan apapun tentang pernikahan ini ke publik. Terakhir, saya ingin pergi dengan tenang, tapi jika ada yang berani macam-macam, saya juga tidak akan tinggal diam. Ibu Hartini menatap saya lama, lalu mengangguk pelan. Baik. Kamu menang. Aku mengakuinya. Saya berdiri, tanpa memberi hormat atau menoleh ke belakang, dan berjalan keluar dari kafe. Beban seberat ratusan kilogram yang menekan dada saya terasa lenyap. Rania dan Pak Wirawan, yang melihat saya keluar, segera melajukan mobil dan menjemput saya. Di dalam mobil, saya hanya diam menatap kota yang berkelip dengan lampu-lampu di kejauhan. Saya tahu ini belum berakhir, tetapi saya telah melampaui rasa takut. Saya bukan lagi menantu yang terperangkap. Saya adalah seorang wanita yang tahu siapa lawannya dan menolak untuk tunduk. Malam itu, saya menerima pesan terakhir dari nomor tak dikenal. Ibumu aman. Dan kamu. Menghilanglah. Jangan pernah kembali. Saya tersenyum dan menghapus pesan itu. Aku mungkin akan menghilang. Tapi bukan karena takut, melainkan karena aku telah menang. Setelah pertemuan di kafe seruni dengan Ibu Hartini, saya benar-benar menghilang dari semua media sosial. Tidak ada lagi unggahan penuh makna atau bocoran anonim. Segalanya senyap, seolah saya benar-benar lenyap dari kota ini. Saya pindah ke sebuah kota pesisir kecil di Jawa Barat, hampir 200 km dari Jakarta. Di sana, saya menyewa sebuah rumah sederhana milik seorang pensiunan guru dan menjalani hidup yang tenang. Saya mulai bekerja sebagai penulis konten lepas untuk beberapa perusahaan kecil dengan akun palsu. Tidak ada yang tahu nama saya, dan tidak ada yang terlalu peduli. Akhirnya, saya bisa bernapas lega. Namun, ketenangan itu hanya bertahan selama 27 hari. Malam itu, saat saya sedang melipat pakaian, ponsel cadangan yang saya gunakan untuk pesan-pesan rahasia tiba-tiba berdering. Nomor asing, tanpa kode area yang bisa dikenali. Saya ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo. Dari seberang, terdengar suara seorang pria yang serak dan bergetar. Halo? Apakah ini dengan Mbak Saraswati? Saya mengerutkan kening. Waspada. Anda siapa? Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat saya membeku. Saya. Mantan pacar Clara. Udara di dalam ruangan seolah membeku. Nama itu? Clara. Saya pikir nama itu sudah terkubur dalam-dalam di masa lalu. Ternyata tidak. Nama itu muncul kembali. Kali ini dari mulut seorang pria asing. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Kenapa Anda menelepon saya? Saya tahu apa yang terjadi antara Anda dan Dimas. Dan saya pikir ada sesuatu yang perlu Anda ketahui. Clara bukan sekadar mantan pacar Dimas. Mereka hidup seperti suami istri di Prancis selama hampir 4 tahun. Hanya tidak mendaftarkan pernikahan. Dan, yang lebih penting, dia sekarang sedang hamil. Napas saya tertahan. Hawa dingin merambat di tulang punggung saya. Saya terduduk lemas di kursi, mencengkeram ujung meja. Bukti? Apa Anda punya bukti? Ya. Dan saya bisa mengirimkannya. Saya ingin memperingatkan Anda. Clara bukan wanita yang bisa Anda anggap remeh. Dia menghancurkan hidup saya, hidup keluarga saya, dan sekarang dia melakukan hal yang sama pada Anda. Kurang dari 10 menit, beberapa foto dan sebuah file rekaman suara masuk ke email sementara saya. Di antaranya adalah foto Dimas dan Clara di sebuah klinik kandungan di Lyon, Prancis. Clara mengenakan gaun hamil dan menggandeng lengan Dimas. Wajah Dimas tampak tegang, sangat berbeda dari citra tenang yang ia tunjukkan di Indonesia. File rekaman yang dilampirkan adalah pertengkaran antara Clara dan pria yang baru saja menelepon saya. Suara Clara setajam pisau. Kamu itu pecundang. Tidak bisa menghasilkan uang, tidak punya posisi. Kamu pikir aku mau hidup selamanya dengan orang sepertimu? Lalu apa bedanya dengan si Dimas itu? Dia juga tidak lebih kaya dariku, tapi ibunya yang mendukungnya. Dan dia cukup bodoh untuk bisa aku kendalikan. Mendengar itu, seluruh tubuh saya terasa lumpuh. Wanita itu bukan sekadar kekasih lama. Dia adalah sang pengendali, dalang di balik semuanya. Bahkan ibu mertua saya pun bisa jadi hanya pion di tangannya. Saya akhirnya mengerti mengapa Ibu Hartini begitu terburu-buru memindahkan aset ke luar negeri. Bukan hanya untuk Dimas,
tetapi juga untuk memastikan ibu dan anak itu bisa kabur jauh-jauh sebelum kebenaran terungkap. Dan mungkin, saya adalah satu-satunya orang yang mengacaukan rencana itu. Keesokan paginya, saya kembali menghubungi Rania dan menceritakan semua situasi baru ini. Dia terdiam cukup lama, lalu bertanya, "Menurutmu, apa mungkin Ibu Hartini juga diancam? Maksudmu?" Aku sudah mencari tahu lebih dalam lewat kenalanku di bank. Sepertinya Clara memegang kata sandi 3 rekening besar atas nama Ibu Hartini, melalui Dimas. Salah satunya adalah rekening di bank luar negeri. Jadi, beliau juga dikendalikan oleh Clara. Rania mengangguk di seberang telepon. Kemungkinan besar begitu. Menurutku, awalnya Clara dan Dimas bekerja sama untuk menjebakmu. Tapi kemudian, Clara membalikkan keadaan. Sekarang, Ibu Hartini yang terperangkap. Saya duduk terpaku. Kepala saya pusing. Semuanya belum berakhir. Saya pikir saya sudah menang, tetapi ternyata saya baru mengupas lapisan pertama dari jebakan ini. Dan jika kata-kata Rania dan pria itu benar, maka Clara lah sutradara yang sebenarnya di balik semua ini. Malam itu, saya menerima pesan anonim. Permainan baru saja dimulai. Sebaiknya kamu berhati-hati. Tidak ada nama atau foto, tetapi saya tahu itu pasti Clara. Saya menatap keluar jendela rumah di kota pesisir kecil itu. Angin meniup masuk melalui celah jendela, membuat gorden putih bergoyang, seperti luka yang belum sembuh. Saya tidak punya pilihan lain. Sudah waktunya untuk kembali. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk mengakhiri semuanya. 2 hari setelah menerima pesan ancaman anonim itu, saya diam-diam kembali ke Jakarta di tengah malam. Saya tidak memberitahu Rania atau ibu saya. Urusan ini harus saya selesaikan sendiri. Setibanya di kota, saya menyewa kamar di sebuah hotel kecil di gang yang dalam. Tempat yang sepi, dengan lampu jalan yang remang-remang dan rumah-rumah tua yang sunyi, justru kesederhanaan itu yang membuat saya merasa aman. Saya menyewa kamar dengan KTP palsu dan membayar semuanya dengan uang tunai. Saya tahu, perjalanan kembali kali ini mungkin tidak akan ada jalan untuk pulang. Keesokan paginya, saya pergi ke depan rumah Dimas. Saya tidak sebodoh itu untuk masuk. Saya hanya ingin memastikan semuanya masih di tempatnya. Dan yang terpenting, apakah Ibu Hartini masih ada di sana? Saya duduk di sebuah kafe di seberang jalan, memesan kopi hitam, dan menatap tajam ke arah gerbang besi putih itu dari balik kacamata hitam. 15 menit kemudian, gerbang terbuka dan sebuah sedan mewah hitam keluar. Di dalamnya ada Dimas. Dia mengenakan kemeja, dengan ponsel menempel di telinga, wajahnya kusut dan terburu-buru. Mobil itu melesat cepat ke arah pusat kota. Tepat saat itu, pintu rumah sedikit terbuka lagi. Ibu Hartini muncul. Beliau mengenakan pakaian rumah, dan tampak lebih kurus dari sebelumnya. Rambutnya diikat tinggi, dan di tangannya ada kantong sampah kecil yang ia bawa keluar. Saya mengenali sorot matanya, lelah, kosong, dan penuh kekhawatiran. Itu bukan lagi sorot mata wanita berkuasa yang duduk di seberang saya di kafe seruni. Itu adalah sorot mata orang yang sedang dikendalikan. Saya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan singkat ke nomor yang pernah saya simpan. Saya tidak tahu apakah beliau masih memakainya. Jika ibu sedang diancam, besok jam 9 pagi, tolong keluar ke balkon dan pegang secangkir teh. Saya akan menunggu. Saya tidak berharap banyak, tetapi saya tahu Ibu Hartini tidak bodoh. Jika dia benar-benar diancam, dia akan mengerti kode ini. Keesokan paginya, pukul 9 kurang, saya duduk di kafe yang sama, di posisi yang menghadap langsung ke balkon lantai 1 rumah itu. Saya menatap tajam ke arah jendela kamar itu, jantung saya berdebar kencang. Pukul 08.59, jendela kamar masih tertutup. Saya menggenggam cangkir kopi, tangan saya sedikit gemetar. Tepat pukul 09.00, jendela terbuka. Ibu Hartini muncul, di tangannya ada secangkir teh putih. Beliau berdiri diam selama tepat 5 detik, lalu kembali masuk dengan tenang. Saya meletakkan cangkir dan menarik napas lega. Beliau telah memberikan konfirmasi secara diam-diam. Siang itu, saya menulis surat tangan yang merangkum semua yang saya ketahui. Hubungan asli Dimas dan Clara, transfer aset ke luar negeri,
rekening rahasia atas nama Clara, serta foto dan rekaman suara yang diberikan oleh mantan pacar Clara. Saya memasukkan semuanya ke dalam amplop tebal, menaruhnya di dalam kotak kecil, dan mengirimkannya ke rumah itu melalui kurir instan. Di catatan pengiriman, saya menulis dengan jelas, "Untuk Ibu Hartini. Serahkan langsung. Jangan titipkan pada orang lain." Malam harinya, hampir pukul 10, saya menerima telepon dari nomor telepon rumah yang tidak dikenal. Saya tahu itu nomor telepon rumah Dimas. Saat saya mengangkatnya, terdengar suara Ibu Hartini yang bergetar. "Benarkah ini kamu?" "Iya, Bu. Ini saya." "Apa Ibu sudah membaca semuanya?" "Setiap kata." "Aku tidak tahu kalau masalahnya sudah sejauh ini." Saya diam. Beliau melanjutkan, "Aku ditipu olehnya. Dimas juga. Aku pikir kamu hanyalah penghalang yang harus disingkirkan sebelum Clara kembali. Tapi aku tidak sadar, akulah yang sekarang berada di atas talenan." Clara mengambil semua kata sandinya. "Dana darurat yang kusimpan di Prancis pun sekarang atas nama pihak ketiga yang tidak kukenal. Dia menipu Dimas untuk mendapatkan kode otentikasi, dan sekarang aku tidak punya apa-apa." Mendengar itu, dada saya terasa sesak. Saya tidak tahu harus senang atau sedih. "Jadi, apa rencana Ibu sekarang?" Setelah hening sejenak, Ibu Hartini merendahkan suaranya. "Aku butuh bantuanmu." Saya tidak langsung setuju. "Ibu pernah menyakiti saya, menjebak saya dalam pernikahan palsu untuk dijadikan tameng transfer aset. Sekarang setelah keadaan sedikit berbalik, Ibu baru mencari saya." Ibu Hartini menghela napas, suaranya tercekat. "Aku tahu aku salah. Tapi sekarang aku tidak bisa keluar sendiri, hanya kamu yang bisa membalikkan keadaan ini, dan jika kamu mau, aku akan membantumu." Saya bertanya langsung. "Apa yang Ibu inginkan sebagai gantinya?" "Hanya satu hal. Bantu aku mendapatkan kembali USB yang berisi bukti asli yang dipegang Clara. Dulu aku yang menyembunyikannya, tapi sekarang ada di tangannya." Saya berpikir sejenak. "Saya butuh fotokopi paspor, dokumen transaksi bank terkait Clara, dan informasi pihak ketiga yang membantu transfer dana ke luar negeri. Apa Ibu bisa memberikannya?" "Ya, akan kuberikan semuanya. Asalkan kamu bisa mendapatkan kembali USB itu." Saya menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dua orang yang pernah menjadi musuh dan korban, kini bersatu demi tujuan yang sama, menjatuhkan dalang di balik layar. Saya tahu rencana ini akan lebih berbahaya dari apapun yang pernah saya lakukan, tetapi saya tidak bisa membiarkan Clara menghancurkan segalanya menjadi abu. Saya tidak bisa membiarkan ibu saya atau diri saya sendiri hidup dalam ketakutan selamanya. Dan yang terpenting, saya tidak ingin anak masa depan Clara dan Dimas tumbuh dalam kegelapan yang penuh perhitungan dan tipu daya. Ini harus diakhiri. Di sini, saya dan Ibu Hartini setuju untuk bertemu di sebuah apartemen tua yang pernah beliau miliki untuk disewakan. Tempat itu sepi, tanpa kamera, cocok untuk membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya dilihat orang. Ibu Hartini tiba 10 menit lebih dulu. Ketika saya masuk, beliau sedang duduk di depan meja dengan punggung sedikit membungkuk. Di tangannya ada cangkir teh, tetapi tidak diminumnya. Dalam seminggu, beliau tampak menua beberapa tahun. "Kamu sudah datang," katanya pelan. Pandangannya tidak ke arah saya, melainkan ke ruang hampa. USB itu sekarang ada di brankas kecil di apartemen mewah yang disewa Clara di SCBD. Apartemen itu tadinya atas nama Dimas, tapi sudah dialihkan ke pihak ketiga. Brankasnya menggunakan kata sandi sidik jari dan kode angka. Angkanya aku ingat, dan sidik jarinya milik Dimas. Untungnya, aku pernah menyalin sidik jarinya untuk kartu keamanan aset, dan filenya masih ada padaku. Saya mengangkat alis dan berkata dingin, "Anda benar-benar penuh perhitungan, ya? Hidup di keluarga yang mengutamakan uang dan gengsi tidak memberimu pilihan lain selain belajar cara bertahan hidup." Saya mengangguk. Dendam masa lalu saya kesampingkan. Kini di antara kami terjalin sebuah kesepakatan yang tidak didasari kepercayaan, melainkan hasil. Rencana disusun dalam waktu 1 jam. Pertama, saya akan menyamar sebagai kurir paket untuk mendekati apartemen Clara. Kedua, Ibu Hartini akan memancing Dimas keluar rumah untuk memastikan Clara sendirian. Ketiga,
Teman peretas Rania akan mengacaukan sistem CCTV gedung selama 15 menit, memberi saya waktu untuk menyusup dan mengambil USB. Keempat, brankas itu ada di dalam lemari di kamar tidur utama, tersembunyi di balik sebuah lukisan besar. Menurut penjelasan Ibu Hartini, saya tidak punya pengalaman menyusup, tetapi saya percaya orang yang terdesak di ujung jurang akan melakukan tindakan paling berani. Malam itu, saya mengenakan seragam palsu sebuah perusahaan kurir, topi yang menutupi wajah, dan masker. Di saku saya ada sarung tangan, alat pembuka kunci digital, dan salinan sidik jari yang dicetak dari file Ibu Hartini dan ditempelkan pada lapisan silikon lembut. Apartemen Clara berada di gedung pencakar langit modern di pusat SCBD, dengan penjaga keamanan, banyak kamera, dan lobi yang selalu terang. Tetapi tepat pukul 19.30, peretas Rania mengirim pesan. Sistem diretas. Waktumu 15 menit, saya masuk. Petugas lobi hanya mengangguk melihat saya, karena saya sudah menelepon sebelumnya, mengaku akan mengantar paket darurat untuk pemilik unit Serapu 805. Dia tidak curiga. Saya naik lift ke lantai 18, jantung saya serasa mau copot. Pukul 20.01, saya berdiri di depan unit 1805. Tidak ada suara dari dalam. Saya menempelkan telinga ke pintu, hening total, saya mengeluarkan alat pembuka kunci digital, dan menempelkan silikon sidik jari ke sensornya. Terdengar bunyi bip, dan pintu terbuka. Saya masuk. Apartemen itu mewah tetapi dingin, semuanya tertata rapi hingga terasa tak bernyawa. Saya langsung menuju kamar tidur utama. Seperti kata Ibu Hartini, ada lukisan besar di dinding seberang tempat tidur. Saya menggesernya sedikit, dan brankas itu terlihat. Tangan saya berkeringat. Saya memasukkan tanggal lahir Dimas, 271189. Lalu saya menempelkan sidik jari silikon ke pemindai. Klik. Brankas terbuka. Di dalamnya ada sebuah USB hitam, sebuah kotak kayu berisi perhiasan, dan setumpuk dokumen. Saya tidak peduli dengan yang lain. Saya mengambil USB itu dan segera memasukkannya ke saku dada. Saat akan menutup brankas, sesuatu menghentikan saya. Sebuah ponsel tua. Saya ragu. Waktu saya sempit, tetapi intuisi saya menyuruh untuk mengambilnya. Saya mengambil ponsel itu juga, menutup pintu brankas, mengembalikan lukisan seperti semula, dan bergegas keluar. Namun, sebelum saya sempat keluar dari kamar, saya mendengar suara kunci pintu digital berputar pelan. Saya membeku. Terdengar suara wanita yang familiar. Aku tahu kamu akan datang. Itu Clara. Dia berdiri di sana, mengenakan setelan hitam, rambut diikat tinggi, dengan lipstik merah darah, menatap saya dengan tatapan tajam seperti pemburu yang telah menunggu mangsanya masuk perangkap. Aku tahu Ibu Hartini akan berkhianat, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Saya kehabisan kata-kata. Sebelum saya sempat bereaksi, Clara tersenyum miring. USB itu palsu. Selamat, kamu berhasil mendapatkan sepotong plastik penuh harapan. Saya mundur selangkah, mencengkeram saku. Tapi ketahuilah satu hal, Saras. Aku tidak pernah bermain tanpa memasang ranjau di bawah papan permainan. Sekarang, kamu akan duduk di sini dan mendengarkan syarat yang kutawarkan. Tanda tangani surat perjanjian untuk diam selamanya dan tinggalkan Indonesia dalam 24 jam. Kalau tidak, dia mengeluarkan ponselnya. Video ini akan terkirim ke semua media dan perusahaan ibumu. Ya, ibumu yang ada di video ini. Saya membeku. Tidak percaya. Clara telah menjebak ibu saya lebih dulu. Saya pikir saya yang memegang pisau, ternyata leher sayalah yang diseret ke bawah kapak. Kemarahan membuncah di dada saya. Saya menekan detak jantung dan diam-diam merogoh ponsel cadangan di saku belakang. Ponsel yang telah disiapkan Rania dengan tombol SOS yang bisa memulai rekaman langsung dari jarak jauh. Saya menekannya pelan. Terdengar bunyi bip yang sangat samar. Aku belum kalah. Tapi untuk membalikan papan ini, mungkin aku harus mempertaruhkan nyawaku. Saya berdiri terpaku, jantung serasa mau meledak. Clara duduk dengan anggun di sofa ruang tamu, menyilangkan kakinya, tampak santai seolah menguasai seluruh permainan. Pandangannya tak lepas dari saya, jari-jarinya yang panjang dan lentik mengelus pelan ponsel yang berisi video ancaman itu. Saras,
Tahu tidak apa yang paling aku suka dari wanita sepertimu? Clara tersenyum miring. Saat kau meronta dalam keputusasaan, berpura-pura kuat dan percaya diri, tapi lupa bahwa setiap jalan yang kau pilih sudah kupasangi ranjau. Saya tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tidak perlu membantah. Saya sedang merekam semuanya. Ponsel di saku belakang mantel saya adalah buatan khusus dari Rania, yang bisa memulai live streaming jarak jauh dan menyimpannya di cloud. Setiap kata yang diucapkan Clara terekam. Saya merendahkan suara. Apa yang Anda inginkan? Clara melemparkan setumpuk dokumen tebal ke arah saya. Perjanjian kerahasiaan, tanda tangani, dan tinggalkan Indonesia dalam 24 jam. Jangan pernah hubungi Dimas atau ibunya lagi. Jangan sebut namaku di dokumen apapun, dan tentu saja, jangan buka mulut tentang apapun yang sudah kamu temukan. Saya melihat surat perjanjian itu dan tertawa sinis. Kalau saya tidak tanda tangan, hanya butuh satu sentuhan jari. Video ibumu akan tersebar di 5 komunitas besar. Beliau akan diselidiki atas tuduhan menerima uang tanpa laporan dari luar negeri. Ibumu tidak akan kuat menanggung skandal seperti itu. Saya menekan amarah yang mendidih di dada. Anda tahu, kan, mengancam seseorang dengan video pribadi itu tindak pidana? Oh, tentu saja aku tahu. Tapi kamu tidak punya bukti. Saya diam, tidak menjawab. Terkadang, diam adalah cara tercepat untuk membuat lawan lengah. 10 menit kemudian, saya berpura-pura setuju untuk menandatangani. Saya duduk dan membubuhkan tanda tangan di surat itu. Tepat saat dia tersenyum penuh kemenangan, saya membuka mulut. Clara, ada satu hal yang Anda lupakan. Dahinya berkerut. Apa? Saya tidak datang ke sini sendirian. Tatapan Clara menjadi gelap. Dia bergegas berdiri, tetapi saya sudah mengeluarkan ponsel cadangan dari saku depan, menunjukkan layar rekaman live streaming yang sudah berjalan lebih dari 17 menit. Saya berkata dengan dingin. Semua yang baru saja Anda katakan, saat ini sedang tersimpan secara real-time di server cloud sebuah kantor berita. Cukup saya kirimkan tautan ini ke beberapa teman jurnalis, dan percayalah, mereka siap membuat nama Clara menjadi trending topik nomor 1 dalam semalam. Wajah Clara memucat. Saya melanjutkan. Dan soal video ibu saya? Silakan saja diunggah. Kita lihat siapa yang akan lebih dulu diadili. Pelanggaran privasi atau jebakan terhadap lansia. Apa Anda yakin diri Anda cukup bersih untuk bertahan dari penyelidikan itu? Clara menggenggam ponselnya erat-erat. Tangannya gemetar karena marah, tetapi dia tahu papan permainan telah berbalik. Saya mendekat dan merendahkan suara. Dulu saya pernah mundur, diam, dan takut. Tapi tidak lagi sekarang. Anda bisa bermain psikologis, mengancam, dan memasang jebakan, tapi ada satu hal yang Anda lupakan. Saya punya keyakinan, dan di sisi saya ada orang. Clara tertawa sinis. Orang? Maksudmu Ibu Hartini? Kamu pikir dia akan setia padamu? Naif sekali. Dia hanya memanfaatkanmu untuk merebut kembali kendalinya. Saya diam, menatap mata Clara lurus-lurus. Mungkin saja. Tapi setidaknya, beliau tahu kesalahannya. Sedangkan Anda tidak tahu kapan harus berhenti. Saya berjalan keluar dari apartemen itu tanpa menoleh ke belakang. Saat tiba di lobi, Rania sudah menunggu dengan laptop di tangannya. Di layar, video live streaming sedang diputar. Berhasil disimpan. Semuanya terekam. Kualitas suaranya jernih. Kalau ini disebar ke media, dia tamat. Saya mengangguk. Tapi saya belum ingin berhenti. 3 hari kemudian, saya mengirimkan semua dokumen, file rekaman, dan foto ke pengacara teman Rania yang ahli menangani korban penipuan keuangan. Pak Budi, nama pengacara itu, rapi, cekatan, dan sangat tajam. Dia hanya melihat sekilas dokumen-dokumen itu dan langsung berkata, ini kasus pelanggaran hukum yang jelas. Melibatkan pencucian uang, pernikahan palsu, ancaman pribadi, dan pemaksaan surat perjanjian ilegal. Saya akan mengajukan gugatan darurat ke Bareskrim dan Kejaksaan. Tapi Anda harus siap. Kalau kasus ini meledak, mereka juga tidak akan tinggal diam. Saya mengangguk. Saya siap. Sore itu, sebuah telepon tak terduga masuk. Dimas. Saya ragu sejenak, lalu mengangkatnya.
Suaranya tercekat. Saras, tolong jangan lakukan ini, saya menjawab dingin. Baru sekarang Anda takut? Kamu tidak tahu. Clara bukan orang biasa, dia benar-benar gila. Kalau kamu menyentuhnya, ibumu dan ibuku tidak akan selamat. Saya tertawa sinis. Jangan bicara seolah Anda berhak mengkhawatirkan siapapun. Dari awal sampai akhir, Anda hanyalah pengecut yang pelin-pelan. Dipermainkan oleh wanita, Andalah yang mendorong saya ke dalam lumpur ini. Dan sekarang, saya yang akan menarik semua orang keluar dari sini, sekalipun Anda harus ikut tenggelam. Dimas terdiam, lalu menutup telepon. Keesokan harinya, sebuah artikel muncul di media terkemuka. Pernikahan 3 minggu. Wanita temukan keluarga rahasia suami di luar negeri, mengungkap kisah pernikahan palsu dan aliran dana gelap. Nama dan foto tidak disebutkan dengan jelas, tetapi semua orang yang terlibat tahu siapa yang dimaksud. Internet gempar, dan komunitas-komunitas mulai menyebarkan artikel itu. Kurang dari 12 jam, perusahaan tempat Dimas bekerja mengeluarkan pengumuman bahwa dia dinonaktifkan sementara untuk penyelidikan. Dan Clara, kabar yang saya dengar, dia menghilang. Apartemennya kosong, ponselnya tidak aktif. Malam itu, Ibu Hartini menelepon saya. Suaranya serak, kamu menyelamatkan keluarga kami. Terima kasih. Meskipun aku tidak pantas mengatakan ini, saya tidak menjawab. Saya hanya merasa sedikit lega. Tapi saya tahu ini belum benar-benar berakhir. Clara bukan tipe orang yang mudah menyerah. Jika dia kembali, saya harus lebih siap. Saya pikir dengan membocorkan rekaman dan dokumen ke media, Clara akan menghilang selamanya. Tapi saya salah. Orang-orang seperti dia tidak menghilang. Mereka hanya mundur, mengamati, dan menunggu kesempatan untuk menyerang balik. Dan dia memilih waktu yang tepat. Saat semua orang mulai lengah. Saat saya sedang menyiapkan sarapan di tempat tinggal sementara saya, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Tanpa sapaan atau perkenalan, hanya satu baris, kau pikir kau sudah menang? Datanglah ke Rumah Sakit Internasional Medika. Aku menunggu. Tepat di bawahnya, terlampir sebuah foto USG janin. Di sudut foto, tercetak jelas tanggal 2 hari yang lalu dan nama pasien, Clara. Saya menatap foto itu lekat-lekat. Jantung saya berdebar kencang, lalu terasa berat seperti batu yang tenggelam ke dasar air. Clara hamil. Saya tahu tentang hubungannya dengan Dimas, kebersamaan mereka, rencana mereka ke Prancis. Tetapi dalam kekacauan uang, kepalsuan, dan ancaman, saya tidak pernah berpikir kemungkinan ini nyata. Dan sekarang, itu menjadi kenyataan telanjang yang tak terbantahkan. Saya tidak memberitahu Rania atau Ibu Hartini. Saya pergi ke rumah sakit sendirian. Klinik kandungan di Rumah Sakit Internasional Medika berada di lantai 6. Dinding kaca yang bersih dan staf yang berpenampilan rapi. Saya berjalan ke area tunggu pasien. Tidak sulit menemukan Clara. Dia masih mengenakan mantel bermerek di atas gaun putih, dengan perut yang sudah cukup membuncit untuk mengkonfirmasi isi foto itu. Dia mengangkat kepala, menatap saya, dan tersenyum. Bukan senyum bahagia atau sedih, melainkan senyum puas seseorang yang merasa memegang kendali permainan. Cepat juga kau datang, kata Clara, tanpa mengalihkan pandangannya dari papan elektronik yang menampilkan nama dokter. Saya tidak duduk, hanya melipat tangan dan bertanya dingin, Anda benar-benar hamil? Memangnya di situasi seperti ini aku akan berbohong? Saya menatapnya, suara saya mengeras. Apa yang Anda rencanakan? Clara tertawa. Memberimu anugerah terakhir. Kita berdua tidak ingin melanjutkan permainan tikus dan kucing yang melelahkan ini, kan? Di dalam perutku ini, ada darah daging suami sahmu, Dimas. Saya mengepalkan tangan. Dia tidak pernah benar-benar menjadi suami saya. Pernikahan itu hanya sandiwara untuk melegalkan masalah aset. Benar, Clara mengangguk santai. Tapi di atas kertas, kau adalah istri sahnya. Dan fakta itulah yang membuatku tidak bisa membawa anak ini ke luar negeri tanpa persetujuan istri sah. Saya terdiam. Jantung saya berdebar cepat. Anda ingin saya menandatangani surat pernyataan bahwa saya melepaskan semua hak atas Dimas. Tepat. Lakukan itu, dan aku akan menghilang dari Indonesia selamanya. Kau mendapatkan kebebasanmu, ibumu aman, dan Ibu Hartini juga akan tenang.
Saya menatapnya lama, lalu bertanya perlahan, "Lalu anak ini? Anda akan menggunakannya untuk apa?" Clara tertawa sinis. "Sebagai senjata. Tapi hanya jika diperlukan. Jika kau bekerja sama, anak ini akan lahir di Prancis, punya kewarganegaraan Eropa, dan tidak akan pernah tahu seumur hidupnya bahwa ibunya mempertaruhkan segalanya untuk melahirkannya. Tapi jika tidak..." Clara mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Draft akta kelahiran, perjanjian pengakuan anak, dan surat permohonan penuntutan atas pernikahan palsu. "Aku punya cukup bukti untuk membuktikan pernikahanmu dan Dimas itu palsu. Kalau itu terjadi, kau bukan hanya akan kehilangan hak kewarganegaraan terkait properti, tapi juga bisa diselidiki sebagai kaki tangan pencucian uang." Saya menarik napas dalam-dalam. Tangan saya gemetar tipis. Clara merendahkan suaranya. "Aku beri waktu 48 jam untuk berpikir, tanda tangani, atau tunggu hidupmu hancur." Saya meninggalkan rumah sakit dengan pikiran kacau. Awalnya saya pikir sudah bebas, ternyata tidak. Clara masih punya kartu terakhir. Dan kali ini, kartu itu adalah sesosok nyawa kecil, sesuatu yang akan membuat wanita manapun ragu untuk bertindak. Malam itu, saya bertemu dengan Ibu Hartini di sebuah taman dekat Katedral Jakarta. Beliau muncul dengan penampilan pucat tanpa riasan, terus-menerus mengusap mulutnya dengan tisu. Saya menceritakan semua hasil pertemuan itu. Setelah mendengar semuanya, Ibu Hartini hanya duduk diam. Setelah beberapa saat, beliau berkata, "Jika anak itu benar-benar ada, dia akan menjadi belenggu yang mengikat seluruh keluarga ini selamanya." Saya mengangguk. "Ibu ingin saya melakukan apa?" "Jangan tanda tangani apapun. Clara tidak mengira bahwa kau masih memegang satu hal. Status sebagai istri sah secara hukum. Fakta itu yang mengikatnya. Selama kau tidak melepaskannya, dia tidak bisa membawa anak itu ke luar negeri secara legal. Tapi bagaimana jika dia menyerang balik secara hukum? Aku punya kenalan di kejaksaan. Aku akan mencari cara untuk membantumu." Saya kehabisan kata-kata. Untuk pertama kalinya, Ibu Hartini tidak terdengar seperti seorang komandan atau penyusun siasat, melainkan seperti seorang ibu yang mengkhawatirkan mantan menantunya. Saya memegang tangannya. "Percayalah pada saya. Kali ini, aku percaya." Keesokan paginya, saya mendatangi kantor Pak Budi, meminta dibuatkan surat pernyataan hukum yang menegaskan bahwa saya mempertahankan hubungan pernikahan yang sah, belum bercerai, dan tidak akan menandatangani persetujuan apapun terkait hak Dimas dan anak itu untuk keluar negeri. Saya tahu, sayalah yang memegang kunci terakhir untuk mencegah Clara meninggalkan Indonesia. Dia pikir anak itu adalah pedang bermata dua, tetapi dia tidak tahu bahwa saya bisa memotong gagang pedang itu. 3 hari setelah percakapan di rumah sakit, saya pikir segalanya akan sedikit mereda. Tapi tidak dengan Clara. Dia bukan orang yang bisa diam lama. Dan kali ini, dia memutuskan untuk tampil di depan umum, secara terbuka. Senin pagi, serangkaian artikel dengan judul provokatif muncul serentak di berbagai situs berita hiburan dan sosial. Wanita hamil ungkap kekerasan psikis dari mertua dan ancaman istri sah. Istri sah vs kekasih gelap. Di tengah konflik mirip sinetron, anak jadi korban. Pengusaha dia beri pernyataan resmi. Ungkap video ancaman dari wanita bernama Eskia. Saya menatap layar ponsel, menggigit bibir. Clara telah memainkan kartu terakhirnya, menjadikan dirinya korban. Dalam video singkat yang direkam di sebuah ruangan elegan, Clara, mengenakan gaun hamil, dengan wajah pucat dan mata yang memerah seolah baru saja menangis, berkata dengan suara bergetar, "Saya tidak meminta banyak. Saya hanya ingin melahirkan anak saya dengan tenang." Tapi wanita itu, istri sah suami saya, terus mengirimkan pesan ancaman. Dia bahkan mendatangi saya di rumah sakit, menginterogasi dan mengancam saya, mengatakan tidak akan membiarkan saya melahirkan dengan tenang. Saya sudah diam, tapi saya tidak tahan lagi. Video itu menyebar dengan cepat. Dimulai dari unggahan di halaman komunitas gosip, dalam 4 jam sudah muncul di forum komunitas wanita, organisasi perlindungan hak ibu hamil, dan bahkan koran daring utama. Meskipun nama atau foto saya tidak muncul dengan jelas, semua orang yang mengikuti kasus ini secara implisit tahu siapa yang dimaksud. Ponsel saya berdering tanpa henti. "Rania,
Ibu Hartini, bahkan Pak Budi, opini publik berpihak padanya. Apa kita akan langsung merespons, atau menunggu waktu yang tepat? Saya tidak terburu-buru. Saya tahu bahwa seekor binatang buas akan lengah tepat setelah melakukan serangan terbesarnya. Clara sudah menunjukkan semua kartunya. Kesempatan datang dari orang yang paling tidak saya harapkan, Dimas. Malam itu, saya menerima email dari alamat anonim. Subjeknya, aku tidak mau dikendalikan lagi. File yang dilampirkan adalah rekaman suara singkat dan sebuah catatan. Ini rekaman yang diam-diam dibuat Clara untuk pertahanan dirinya, tapi tidak sengaja jatuh ke tanganku. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Saya menekan tombol putar. Itu adalah percakapan antara Clara dan seorang pria, mungkin pengacara pribadinya. Suara Clara terdengar jelas, tanpa sedikit pun nada lemah. Aku tahu ini cerita karangan, tapi aku tidak bisa membiarkan dia menang. Dia satu-satunya penghalangku untuk keluar negeri. Istri sah memangnya kenapa? Kalau aku terlihat cukup menyedihkan, opini publik akan memihakku. Wanita hamil selalu lebih dipercaya. Anak ini hanyalah alat. Aku harus segera meninggalkan Indonesia. Rekening di Prancis sudah siap, di sini mau hancur berantakan pun aku tidak peduli. Setelah mendengarnya, hati saya terasa dingin. Bahkan di titik ini, dia masih bisa mengatakan hal itu dengan santai. Anak di dalam kandungannya hanyalah pion di papan catur, aset biologis untuk tujuan pribadi. Saya segera meneruskan file rekaman itu ke Pak Budi. Dia hanya membalas 3 kata. Ini babak final. Keesokan paginya, saya, Rania, dan Pak Budi mengadakan konferensi pers kecil, hanya mengundang beberapa media utama dan jurnalis investigasi. Kami tidak membantah dengan berapi-api atau menangis memohon simpati. Kami hanya menyajikan fakta. Pak Budi memulai dengan pernyataan tegas, hari ini kami di sini bukan untuk mengklarifikasi, kami di sini untuk memberikan bukti atas sebuah kasus yang melibatkan kebohongan, rekayasa, dan penggiringan opini publik yang disengaja. Setelah itu, rekaman suara Clara yang belum diedit diputar. Kualitas suara yang jernih, setiap katanya menembus langsung topeng korban yang sedang ia kenakan di depan publik. Ruang konferensi menjadi hening. Para jurnalis yang tadinya bersimpati pada Clara terdiam, menunduk, dan mulai mencatat. Beberapa langsung mengirim berita kilat ke kantor pusat mereka. Pak Budi menutup dengan satu kalimat dingin, anak di dalam kandungan ibu Clara adalah manusia, bukan alat, dan kami, yang telah dimanfaatkan olehnya, tidak akan membiarkan anak itu tumbuh dalam kebohongan. Sore itu juga, Bareskrim Polri secara resmi memanggil Clara untuk penyelidikan. Berita klarifikasi membanjir. Terbongkar. Rekaman suara buktikan ibu hamil rekayasa kebohongan untuk giring opini. Dimas dipanggil darurat, dan Ibu Hartini secara sukarela mengundurkan diri dari semua bisnis yang terkait dengan Dimas, sekaligus mengajukan perlindungan hukum untuk cucunya yang belum lahir. Beliau menyatakan kesediaannya untuk mengasuh anak itu jika Clara terbukti bersalah. Di akhir semua ini, saya bukan lagi seorang korban. Saya adalah seorang penyintas. Malam itu, saya duduk sendirian di balkon, memandangi lampu-lampu temaram perumahan di kejauhan. Rania datang dan duduk di samping saya, menyodorkan secangkir teh jahe. Kau berhasil, Saras. Saya tersenyum dan mengangguk. Iya, tapi aku tidak merasa senang. Kenapa? Saya mengepalkan tangan. Pada akhirnya, anak itu tidak punya pilihan. Lahir dari perhitungan, besar di tengah opini publik, dan dianggap seperti pion di papan catur orang dewasa. Aku hanya berharap, meskipun lahir dari konspirasi, dia bisa tumbuh dengan cinta. Rania terdiam. Angin malam meniup lembut rambut saya, seolah menyampaikan pesan, akhir bukanlah kehancuran, melainkan kesempatan bagi seseorang untuk memulai kembali. Para pemirsa sekalian, kisah hari ini tidak hanya berhenti pada intrik, pengkhianatan, dan konflik keluarga. Lebih dalam dari itu, ini adalah kisah tentang kepercayaan, nilai-nilai kemanusiaan, dan kekuatan batin seorang wanita ketika didorong ke batas lukanya. Tokoh kita, Saras, dari seorang pengantin yang terperangkap dalam tipu daya, tampak akan hancur, tetapi akhirnya bangkit selangkah demi selangkah, menggunakan akal sehat, ketenangan, dan keberanian untuk melindungi dirinya dan keluarganya.
Ia tidak memilih balas dendam yang kejam, melainkan keadilan dan kebenaran sebagai senjatanya. Ini juga merupakan simbol dari wanita di era modern. Sabar tetapi tidak menyerah, terluka tetapi tidak melemah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Terkadang dalam hidup, kita akan bertemu orang-orang yang menggunakan perasaan bukan untuk kebaikan, melainkan untuk siasat, bukan untuk cinta, melainkan untuk manipulasi. Tetapi selama kita menjaga ketenangan, berdiri teguh pada nilai-nilai kita, maka kehidupan itu sendiri yang akan memberikan jawaban yang adil. Ingatlah selalu, diam bukan berarti lemah, dan memaafkan bukan berarti rapuh. Tetapi tahu kapan harus bangkit berdiri, itulah keberanian yang sesungguhnya. Jika cerita hari ini bermakna bagi Anda, silakan berikan suka pada video ini dan berlangganan saluran pilihanmu. Bagikan juga perasaan Anda di kolom komentar di bawah. Kami menghargai kebersamaan dan pendapat Anda, dan akan terus menyajikan kisah-kisah kehidupan yang sederhana namun mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Di sini bukan hanya tempat untuk mendengar cerita, tetapi juga untuk merenung dan beristirahat sejenak dari kesibukan. Ini pilihanmu. Semoga Anda semua sehat dan damai selalu.